Shalom, sharing dari Insightur, bolehkah membaptis anak yang orang tuanya punya masalah perkawinan? Apakah seseorang anak dapat dibaptis dalam gereja Katolik walaupun orang tuanya beda agama atau beda gereja atau yang perkawinannya bermasalah? Sebab ada di paroki tertentu kalau orang tuanya belum menikah gereja, maka anaknya tidak boleh dibaptis. Bahkan orang tua dari pasangan yang belum menikah ini pun dihukum untuk tidak boleh menerima komuni dan tidak boleh menerima sakramen tobat. Sebelumnya kita lihat dulu permasalahan perkawinannya seperti apa. Memang seringkali perkawinan beda agama atau beda gereja menimbulkan masalah yang tidak mudah seperti mendidik anak secara Katolik. Atau masalah perkawinan yang lebih rumit lagi, misalnya seorang Katolik yang secara diam-diam menikah dengan seorang Protestan di gereja Protestan, atau seorang Katolik yang menikah dengan seorang Muslim di KUA, atau dua orang Katolik yang bercerai secara sipil kemudian menikah lagi dengan sesama Katolik tapi hanya secara sipil dan memiliki anak. Masih banyak contoh lain lagi. Namun pada prinsipnya gereja Katolik mengajarkan kepada orang tua untuk mengusahakan agar anaknya dibaptis dalam minggu-minggu pertama setelah kelahirannya sesuai dengan norma kanoni. Bisa dilihat di Kanon 867. Kenapa demikian? Karena anak-anak yang memiliki dosa asal membutuhkan pembaptisan sebagai kelahiran kembali, sehingga diangkat menjadi anak-anak Allah. Gereja dan orang tua dapat dikatakan menghalangi anak-anaknya memperoleh rahmat tak ternilai menjadi anak Allah apabila mereka tidak dengan segera membaptis anaknya sesudah kelahirannya. Terus, bagaimana dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama atau beda gereja, atau yang perkawinan orang tuanya masih bermasalah? Apakah anak-anak ini juga boleh dibaptis atau ditunda dulu sampai perkawinan orang tuanya dibereskan? Anak-anak yang lahir dari perkawinan seperti itu dapat dibaptis dalam gereja Katolik, asalkan memenuhi beberapa syarat. Syarat pertama, perlu mendapatkan persetujuan dari orang tuanya, baik yang Katolik maupun yang bukan Katolik, termasuk yang perkawinan bermasalah itu. Hal ini untuk menghormati hak dari orang tua yang bukan Katolik terhadap pembaptisan anaknya. Kecuali dalam bahaya maut, pembaptisan anak dapat dilakukan mesti tidak mendapatkan persetujuan orang tuanya. Dapat dilihat di Kanon 868. Syarat kedua, ada jaminan bahwa anak tersebut akan mendapatkan pendidikan Katolik dengan baik, karena pendidikan iman anak merupakan tanggung jawab utama dari orang tua. Lalu mengapa dalam bahaya maut bayi dapat dibaptis tanpa persetujuan orang tuanya? Gereja memakai prinsip salus animarum, Kanon 1752, di mana karya pelayanan pastoral gereja pertama dan utama demi keselamatan jiwa-jiwa, sehingga dalam pelayanan pastoral khususnya masalah pembaptisan anak dari perkawinan yang bermasalah, nilai keselamatan jiwa-jiwa menjadi prinsip utama. Demikian sharing dari Insightur. Tuhan Yesus memberkati kita semua.